Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kak Agustina Benata, Nova Meyana, dan saya sendiri, Will dan Arashid, akan mempresentasikan mengenai planar graph. Oke, langsung saja. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai apa itu graf planar dan juga graf bidang. Oke. Di sini kita punyai definisi dari graf planar, yaitu sebuah graf G yang dapat digambarkan dalam sebuah bidang sehingga tidak ada busur-busur di G yang berpotongan atau bersilangan pada suatu titik yang lain selain pada simpul. Untuk definisi graf bidang yaitu suatu pasangan himpunan simpul dan busur dari sebuah himpunan terbatas yang memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, V subset dari R2. Kedua, setiap busur adalah suatu busur antara dua simpul. Ketiga, busur yang berbeda memiliki himpunan titik akhir yang berbeda. Yang keempat, interior dari sebuah busur tidak memuat simpul dan tidak ada titik pada busur yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh graf planar dan graf bidang berikut. Di sini pada contoh pertama kita punyai K4. K4 mempunyai 4 simpul. Nah, di sini graf K4 ini bisa kita atau dapat kita gambarkan sebagai bidang seperti ini sehingga tidak ada busur yang berpotongan. Makanya di sini contohnya busur E1 di sini bisa kita gambarkan seperti ini agar tidak berpotongan pada interiornya. Nah, begitupun untuk contoh yang kedua. Untuk contoh kedua, kita punyai busur E1 di sini dapat kita gambarkan menjadi bidang seperti ini. Dan busur E1-nya bisa kita gambarkan seperti ini agar tidak ada busur yang berpotongan pada bidang. Nah, di sini ada pernyataan bahwa graf planar itu belum tentu graf bidang, tetapi graf bidang adalah graf planar. Contohnya yang tadi hasil dari digambarkan tadi disebut graf bidang. Seperti ini. Oke, berikutnya contoh dari graf non planar yaitu kita punyai di sini graf K5. K5 ini merupakan graf non planar di mana kalau kita gambarkan ulang agar yang di interiornya tidak berpotongan, tetapi ketika gambarkan ulang contohnya kita punyai di sini E1 dan E2. Nah, ternyata masih terdapat busur yang berpotongan di sini. Makanya di sini disebut graf non planar. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai phases in a plane graph. Phase adalah wilayah-wilayah dari R2 tanpa G. Dapat kita lihat pada slide, ini adalah graf bidang G, di mana R2 tanpa G ini adalah wilayah-wilayah. Wilayah-wilayah ini terbagi atas dua, yang pertama inner faces dan yang kedua outer faces. Nah, inner faces ini adalah wilayah-wilayah yang terdapat dalam graf G. Kita dapat sebut F1, F2, dan F3. Sedangkan outer faces adalah wilayah yang berada di luar graf G, yaitu F4. Kita dapat simpulkan bahwa himpunan wilayah di G terdiri atas F1, F2, F3, dan F4. Selanjutnya, lemma 4.2.1, misalkan G adalah graf bidang di mana F adalah himpunan wilayah di G dan H merupakan subgraf dari G. Yang pertama, H memiliki sebuah wilayah F aksen yang memuat F, dan yang kedua, jika batas F terletak di H, maka F aksen sama dengan F. Untuk bukti yang pertama, secara jelas titik-titik di F adalah ekuivalen di R2 tanpa H, maka F aksen menjadi ekuivalen kelas dari R2 tanpa H yang memuatnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide selanjutnya. Ini adalah graf bidang G, dan ini adalah
graf H di mana H merupakan subgraf dari G. Kita misalkan di sini F adalah himpunan wilayah di G, yaitu F1, F2, F3, dan F4. Sedangkan H memiliki wilayah yang kita namakan F1 aksen, F2 aksen, dan F3 aksen. F3 aksen ini adalah wilayah eksterior di mana wilayah ini adalah wilayah yang tak terbatas di H. Sehingga F aksen ini bisa terletak di sini, bisa terletak di sini, karena wilayah F aksen ini tak terbatas. Jadi kita dapat simpulkan bahwa F aksen memuat F. Untuk bukti kedua, bahwa setiap busur antara F dan F aksen tanpa F yang bertemu di X dari F, jika F aksen tanpa F tidak sama dengan himpunan kosong, sehingga ada sebuah busur dalam F aksen yang memiliki titik-titik di X yang tidak terletak pada H, sehingga X bukan merupakan subhimpunan dari H. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide. Nah, telah disebutkan dari slide sebelumnya bahwa ada busur antara F dan F aksen yang bertemu di X dari F. Misalkan ini adalah busurnya. Jika F aksen tanpa F ini bukan sama dengan himpunan kosong, ada sebuah busur dalam F aksen yang memiliki titik-titik di X yang tidak terletak di H. Nah, misalkan busur ini memiliki titik-titik di dalamnya. Di sini ada titik, ada titik, ada titik, ada titik. Nah, si X ini memiliki titik-titik yang tidak terletak di H. Jadi, X ini bukan merupakan subhimpunan dari H. Tapi ketika batas F itu terletak di H, misal di sini, maka F aksen sama dengan F. Wilayah F aksen di sini sama dengan wilayah F. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lemma 422 yang mengatakan misalkan G adalah graf bidang dan E adalah busur dari G. Sebelum saya lebih lanjut, saya akan mencoba untuk menggambarkan. Di sini misalkan saya ambil contoh graf bipartit. Kita label E, A, B, C, D, E. Maka graf bipartit 32 ini bisa dinyatakan sebagai graf bidang, dapat digambarkan sebagai graf bidang sebagaimana berikut. Seperti ini. Maka yang dimaksud dengan E adalah busur dari G itu saya bisa labelkan di sini. Gitu. Jadi untuk pengertian simbol dari E dengan derajat di atasnya itu ini adalah himpunan interior di E. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam pernyataan yang pertama, yaitu jika X adalah frontier dari suatu wilayah G, maka busur E terletak pada X atau tidak ada perpotongan atau tidak ada intersection antara X dengan himpunan titik-titik interior di E. Maksudnya di sini adalah kalau E terletak pada X tentu saja jelas bahwa
E itu adalah busur, sementara X itu adalah closed set, himpunan tertutup dari batas di G. Jadi batas wilayah di G. Jadi tentu saja E itu termasuk dalam X. Dan kalau intersection antara X dengan himpunan titik-titik interior di E itu adalah himpunan kosong, itu artinya adalah kalau jadi yang dimaksud himpunan titik-titik interior itu yang ada di sini. Jadi ini sebetulnya disebut dengan ini simbolnya. Selanjutnya statement yang kedua dan statement yang ketiga akan dibuktikan pada slide berikutnya. Oke, kita akan lihat di situ. Misalkan suatu titik x0, kita ambil x0 yang terdapat pada himpunan titik-titik di interior I, itu kita tunjukkan, dan kita akan tunjukkan bahwa x0 itu terletak pada frontier, tepat dua wilayah atau satu wilayah, tergantung posisi dari busur E itu sendiri. Apakah busur I itu terletak pada siklus atau tidak terletak pada siklus. Itu akan mempengaruhi berapa wilayah yang akan didapatkan. Selanjutnya, misalkan setiap titik lain pada interior E ini terletak pada wilayah yang sama dengan x0. Jadi misalkan kalau saya ambil ini adalah x0, terus misalkan saya ambil titik yang saya gunakan ballpoint warna lain. Misalkan saya gunakan titik yang ada di sini, misalkan ini disebut dengan x1, maka x1 ini juga akan terletak pada wilayah yang sama dengan x0 selama dia ada di busur E. Jadi wilayahnya bisa terletak di wilayah yang sama gitu. Nah, selanjutnya karena graf G tanpa E interior itu solid di sini maksudnya compact, itu kita dapat menemukan suatu disk terbuka pada setiap titik yang terletak pada E. Yang dimaksud dengan disk terbuka ini saya mengartikan sebagai disk yang terbuka itu bukan hanya dengan jarak sekian saja, tetapi bisa dengan jarak yang lebih besar dari ini. Jadi misalkan seperti ini. Jadi itu adalah disk terbuka. Jadi disk itu dinamakan dengan dx. Nah, dx itu apa? Itu adalah suatu disk yang berpotongan di G tepat di satu atau dua bagian dari garis lurus yang memuat X. Jadi kalau kita lihat sebagaimana tadi disebutkan bahwa X itu terletak pada busur E. Nah, kalau disk ini berpotongan di G, misalkan posisi letak dari X itu ada di sini, maka dia akan berpotongan di dua bagian dari segmen garis lurus ini. Nah, apa maksudnya dari tepat satu bagian dari garis lurus? Misalkan X itu ada di sini, maka akan terdapat satu bagian, satu titik potong dengan graf G. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan tentang pembuktian selanjutnya, yaitu jika kita ambil suatu titik dalam X0 dari suatu segmen. Misalkan ini. Dari garis lurus S, di mana S ini adalah bagian dari E. Adalah subset dari E. Maka akan terdapat dx0. dx0 itu artinya adalah lingkaran atau disk yang terletak pada titik x0. Jadi dx0 itu intersect dengan graf G itu akan sama dengan dx0 yang berpotongan dengan S. Karena S ini terletak pada garis E. Maka dx0 tanpa G itu adalah gabungan dari dua belahan disk yang terbuka. Jadi dua belahan disk yang terbuka itu adalah
seperti ini. Nah, karena belahan disk tidak bertemu di G, maka masing-masing terletak pada suatu wilayah yang disebut dengan F1 dan F2. Jadi ini disebut sebagai F1, ini F2, atau sebaliknya. Selanjutnya, jika, nah ini statement yang kedua mengatakan jika E terletak pada siklus C, di mana C itu adalah subgraf dari G, maka kita akan dapatkan disk pada poin atau pada titik X0 itu bertemu pada kedua wilayah di C. Jadi contohnya seperti ini. Saya ambil contoh gambar di sini jika E yang berupa busur itu terletak pada siklus seperti ini, ya, maka akan terdapat ini disebut dengan F1, di sini disebut dengan F2. Maka ini tersirat bahwa F1 tidak sama dengan F2 karena E terletak pada siklus G. Sementara statement yang ketiga mengatakan bagaimana jika E tidak terletak pada siklus manapun. Jadi E tidak terletak pada siklus manapun. Maka E dapat disebut sebagai jembatan yang menghubungkan dua kumpulan titik terpisah, X1 dan X2. Maka dalam hal ini saya akan mengambil contoh graf ini. Jadi kita lihat di sini adalah graf X1, di sini adalah X1 dan di sini adalah X2. Misalkan ini adalah satu E tidak terletak pada siklus manapun. Jadi ini saya pakai ballpoint warna lain. Oke. Ya. So jadi saya menyampaikan bahwa E disebut sebagai jembatan yang menghubungkan dua kumpulan titik yang terpisah antara X1 dan X2. Jadi ini bisa disebut sebagai E dan itu merupakan suatu jembatan karena E tidak terdapat atau tidak terletak pada siklus manapun. Jadi bisa di mana saja sebetulnya posisi E selama E itu tidak terletak pada siklus dalam graf G seperti itu. Nah, maka akan terjadi di mana X1 gabungan dari X1 dan X2 itu akan sama dengan G tanpa kumpulan titik pada interior E. Seperti itu. Jadi X1 digabung dengan X2 itu adalah graf G tanpa interiornya ini, titik E. Tentu saja ini sudah sangat jelas. Selanjutnya statement berikutnya yang mengatakan bahwa gabungan F1 dengan interior dari gabungan F1 dengan himpunan titik-titik interior pada E yang digabung dengan F2 itu adalah subset dari suatu wilayah di G dikurang E. Jadi seperti itu. Dan sehingga hal ini menyebabkan F1 dan F2 sebetulnya kalau kita lihat karena F1 F2 itu merupakan wilayah di G, F1 F2 itu merupakan wilayah di G, maka kita bisa sebutkan bahwa F1 sama dengan F secara keseluruhan tanpa E itu merupakan F2. Maksudnya apa? Jadi kalau F itu tanpa E, maka akan ada celah. Yang menyebabkan wilayah F1 itu sebetulnya adalah F2 itu sendiri. Karena ini F tanpa E. Seperti itu. Terima kasih. Ini penjelasan untuk statement yang ketiga. Selanjutnya, kita akan ambil sembarang titik X1 pada E. Misalkan X1-nya ada di sini. Nah, P itu adalah busur dari X0 ke X1. Dan ini termasuk di E. Nah, karena P itu compact, solid, tidak ada celah maksudnya, maka terdapat sejumlah dx
dari sebanyak titik X, dari sebanyak X titik di P yang menutupi P. Jadi akan ada akan ada sebanyak X disk yang terdapat di busur E ini. Nah, misalkan disk-disk tersebut adalah D0, D1 sampai Dn. Nah, kita bisa mengasumsikan bahwa D0 ini, yaitu disk yang terletak pada X0, itu sebagai DXO, DX0. Dan Dn itu adalah disk pada titik X1. Seperti ini, terletak seperti di gambar ini. Selanjutnya, dengan menggunakan induksi pada N pada setiap titik di Y, jadi Y itu adalah suatu titik, sebuah titik pada Dn, yang dapat dihubungkan dengan suatu titik Z pada DO, maka kita akan bisa lihat bahwa titik Y dan Z itu adalah ekuivalen di bidang R2 tanpa G. Sehingga setiap titik di Dn ini tanpa E ini, maka akan terdapat wilayah F1 dan F2. Artinya bahwa X1 tidak terdapat pada frontier dari wilayah manapun di G. Karena kedua belahan disk di DO, ini misalkan DO tanpa E, ini dapat dihubungkan ke Dn tanpa E, jadi semuanya ini dapat dihubungkan dari D0 sampai ke Dn, maka kita temukan bahwa X1 ini terletak pada frontier dari F1 dan F2. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proposition 424 yang mengatakan bahwa sebuah bidang hutan memiliki tepat satu wilayah. Saya akan membuktikannya dengan contoh. Diberikan ini adalah hutan, graf G. Di sini kita bisa lihat karena tidak terdapat interface atau wilayah dalam, maka hanya tepat satu saja wilayah, yaitu wilayah yang di luar atau disebut dengan outer face. Terima kasih. Berikutnya, bagian ketiga ada yang namanya Euler's formula. Nah, di sini ada teorema 429 mengenai Euler's formula. Misalkan G adalah graf bidang terhubung dengan N simpul, M busur, dan L wilayah. Maka berlaku N min M tambah L itu sama dengan 2. Buktinya, misalkan M lebih dari sama dengan N, maka G memiliki sebuah busur E yang terletak pada suatu siklus. Misalkan G aksen sama dengan G dikurang E. Nah, berdasarkan lemma 422 bagian 2, busur E terletak pada batas dari dua wilayah F1, F2 di G. Dan karena titik-titik di E adalah ekuivalen di R2 G aksen atau tanpa G aksen, ada wilayah FE di G aksen yang memuat E. Ini kita tunjukkan FG tanpa F1, F2 itu sama dengan FG aksen tanpa FE. Maka G aksen memiliki tepat satu wilayah dan satu busur kurang dari G. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh Euler's formula di sini. Di sini saya punya graf G. Graf G ini memiliki 6 simpul, di mana simpulnya ada P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Nah, makanya bisa kita tulis banyaknya simpul atau N sama dengan 6. Berikutnya, banyaknya busur kita bisa hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyaknya busur ada 10, berarti bisa kita tulis M sama dengan 10. Berikutnya,
Bisa banyaknya wilayah bisa kita tulis di sini, kita tulis F1, kemudian di sini F2, di sini F3, di sini F4, di sini F5 wilayah kelima, dan di satu lagi outer face-nya F6 di luar. Nah, berarti kita punyai banyaknya wilayah atau L-nya sama dengan 6. Nah, sesuai dengan teorema Euler's formula akan dibuktikan bahwa N dikurang M ditambah L itu sama dengan 2, maka kita bisa masukkan N-nya sama dengan 6 dikurang M-nya 10 ditambah L-nya 6. Itu hasilnya sama dengan 2. Maka terbukti contoh Euler's formula itu N min M tambah L sama dengan 2. Oke, mungkin itu yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.